Pada suatu hari, para hunter melakukan serangan besar-besaran. Mereka melawan berbagai monster berbahaya yang berkeliaran di sebuah pulau. Monster tersebut tidak bisa diserang dengan senjata biasa. Oleh karena itu, pihak militer tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan semua ini kepada hunter saja. Meskipun para hunter lebih kuat dari manusia biasa, tapi mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan hunter yang peringkatnya rendah hanya bisa bergantung pada hunter berperingkat tinggi. Beberapa tahun lalu sebelum penyerangan tersebut, muncul sebuah gerbang yang terhubung dengan dimensi lain. Pada saat yang sama, orang-orang berhasil membangkitkan suatu kekuatan untuk bertarung melawan monster di gerbang tersebut. Merekalah yang kemudian disebut sebagai hunter. Untuk mengukur kekuatannya, para hunter dipisahkan ke dalam beberapa peringkat. Namun, sekeras apapun berusaha, setelah membangkitkannya, mereka tidak bisa bertambah kuat lagi. Pria bernama Sung Jinwoo merupakan salah satu hunter berperingkat E. Sebagai hunter peringkat terlemah, dia hanya diperbolehkan memasuki gerbang yang dinilai tidak terlalu berbahaya saja. Namun, dikarenakan sering mengalami luka parah, orang-orang jadi mengenalnya sebagai hunter terlemah. Saat masuk gerbang peringkat D, seorang cewek bernama Juhi tampak sangat mencemaskannya. Sebagai seorang healer, Juhi memberi nasihat dan melarangnya ikut karena Jinwoo datang dengan keadaan terluka. Meskipun demikian, Jinwoo tetap mengikuti penyerangan tersebut walau resikonya tidak sepadan dengan penghasilannya. Pria bernama Song menjadi pemimpin di penyerangan kali ini. Setelah berkenalan, mereka mulai memasuki gerbang untuk membasmi monster dan mengumpulkan material. Ketika menghadapi monster, senjatanya Jinwoo tiba-tiba patah dan dia terkena tusukan di sekujur tubuhnya. Juhi sedang berada di dekatnya. Dia segera menyembuhkan lengan serta kakinya dengan susah payah. Sementara itu, yang lain masih tetap bertarung sampai semua monster dikalahkan. Meskipun berjalan lancar, tapi penghasilan yang mereka dapatkan tidak memuaskan. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang menemukan jalan rahasia, sebagian dari mereka ingin memasukinya. Ada beberapa hunter yang keberatan dengan keputusan tersebut, namun mereka tetap melakukan penjelajahan karena kebanyakan anggota termasuk Jinwoo sudah menyetujuinya. Di tempat lain, Guild sedang melakukan perekrutan. Mereka sibuk menawarkan berbagai kontrak kepada hunter yang menjanjikan. Pada saat yang sama, terjadi pencurian di suatu tempat. Lalu, hunter peringkat S segera menghentikannya dengan cara yang elegan. Saat Jinwoo setuju untuk menelusuri dungeon ganda, Juhi sangat marah kepadanya. Namun, karena Jinwoo minta maaf dan tampak menyesali perbuatannya, Juhi bilang akan memaafkannya jika dia mau mentraktirnya makanan. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di ruangan bos. Saat memasukinya, mereka tidak menemukan apapun kecuali patung bersenjata. Namun, saat memeriksa tulisan kuno di ruangan tersebut, pintu masuk tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Selain itu, satu persatu patung juga mulai bergerak dan menyerang siapapun yang mencoba kabur. Setelah berkali-kali merasakan pengalaman mengerikan, Jinwoo dapat menyadari saat patung itu akan menyerang. Oleh karena itu, dia segera memperingatkan yang lain untuk menunduk sehingga sebagian besar dari mereka bisa selamat. Berdasarkan pengamatannya, Song mengatakan patung itu mungkin peringkat A atau mungkin peringkat S. Tampaknya, dia bisa membunuh mereka kapan saja jika ada seseorang yang berbuat salah. Tulisan kuno yang dilihat oleh Song sebelumnya berisikan 3 perintah. Mereka diperintahkan untuk menghormatinya, memujinya, dan memberi pengorbanan. Setelah mendengarkannya, Jinwoo mulai paham dengan maksudnya. Mengenai perintah pertama, dia bilang semuanya harus menundukkan kepala untuk menghormatinya. Ketika semuanya menundukkan kepala, patung itu menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tapi, dia juga tidak menyerang lagi meskipun mereka sedang berdiri. Namun, perintahnya belum selesai sampai di sini. Patung itu tiba-tiba terbangun dan berjalan mendekati mereka seakan menunggu untuk diberi pujian. Salah satu hunter mencoba untuk memujinya, tapi patung itu tidak berhenti bergerak dan berakhir menginjaknya. Setelah melihat kejadian itu, para hunter berlarian tanpa arah. Dikarenakan patung yang lain juga ikut menyerang, Jinwoo menyadari mereka harus berlindung di dekat patung yang memegang instrumen. Namun, karena terlanjur mendekati patung yang salah, Jinwoo terkena serangan dan hampir terbunuh oleh patung dewa.
Setelah perintah kedua dilaksanakan, semua patung kembali diam di posisi semula. Namun, serangan sebelumnya telah membuat Jinwoo terluka dan kehilangan pergelangan kakinya. Tidak lama kemudian, altar tiba-tiba muncul di tengah mereka. Hal ini bertanda bahwa salah satu dari mereka harus dikorbankan. Sebagai pemimpin, Song mengaku jika dirinya sudah mengambil keputusan salah. Oleh karena itu, dia akan bertanggung jawab dan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, saat dia berada di dalam altar, ternyata tidak terjadi apa-apa. Untuk mencari tahu penyebabnya, Jinwoo meminta bantuan pada yang lainnya untuk membawa dia ke dekat altar. Setelah itu, ada api yang menyala berdasarkan jumlah orang di dalam lingkaran. Namun, sepertinya Jinwoo masih belum memahami arti dari kondisi tersebut. Yang pasti, mereka tidak bisa lebih lama berada di sana karena bisa menyebabkan gerbang hancur dan memungkinkan para monster keluar dari dalam gerbang. Di tempat lain, adiknya Jinwoo yang bernama Jin-ah menjenguk ibunya yang sedang dirawat. Saat itu, dia menemani ibunya dengan ceria meskipun keadaannya belum membaik. Sementara itu, di dalam dungeon, para hunter diharuskan menatap patung agar patung itu tidak mendekat. Namun, dikarenakan pintu keluar sudah terbuka, satu persatu dari mereka memilih keluar tanpa memperdulikan keselamatan yang lain. Pada akhirnya, Jinwoo menjadi satu-satunya orang yang tersisa karena sudah tidak punya kemampuan untuk melarikan diri. Kemudian, ketika semua patung menyerangnya, dia mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemain. Dengan begitu, dia dapat menjalankan quest rahasia dan menaikkan levelnya terus-menerus. Setelah mengalami insiden yang mengerikan itu, Jinwoo ditemukan tim penyelamat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, semua luka di seluruh tubuhnya ternyata sudah sembuh total. Untuk sesaat, dia mengira jika semua ini hanyalah mimpi. Kemudian, seorang pengawas dari Serikat Hunter menemuinya untuk menjelaskan situasi yang terjadi setelahnya. Mereka mengatakan Jinwoo sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Hanya 6 orang yang selamat dari dungeon itu. Dan entah kenapa saat serikat lain datang untuk memeriksanya, mereka hanya menemukan Jinwoo saja, serta tidak ada satupun jejak dari patung yang menyerangnya. Karena banyak terjadi keanehan, Jinwoo mungkin mengalami kebangkitan kedua. Untuk memastikannya, mereka menggunakan sebuah alat yang bisa membaca jumlah mananya. Namun, ternyata dugaan itu salah. Jinwoo masih menjadi hunter peringkat E yang skor kekuatannya tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Beberapa saat setelah itu, Jin-ah datang menjenguknya. Setibanya di sana, Jin-ah memintanya untuk lebih memperhatikan keselamatannya karena dia sangat membuatnya cemas. Jika terjadi sesuatu lagi, dia bilang akan berhenti sekolah dan mulai bekerja supaya kakaknya berhenti menjadi hunter. Setelah mendengarkan peringatan dari adiknya, Jinwoo ingin memastikan apakah adiknya bisa melihat panel informasi di depan matanya. Setelah mengetahui bahwa hanya dirinya saja yang bisa melihatnya, Jinwoo mencari tahu lebih lanjut lalu menemukan quest harian yang belum dikerjakan. Karena sudah mengabaikan quest harian, Jinwoo dipaksa pindah ke zona penalti. Di tempat tersebut, dia harus bertahan hidup selama beberapa jam dari monster raksasa yang mengincarnya. Karena tidak ada di dalam kamarnya, Jinwoo membuat perawatnya panik. Sementara itu, dia sedang berjuang mati-matian kabur dari monster yang ganas. Kemudian, setelah quest penalti sudah tercapai, dia segera dikembalikan ke tempat asalnya. Ketika ada gerbang baru yang muncul, Juhi diminta untuk bergabung ke dalam penyerangan. Selain itu, dia juga diberitahu bahwa Jinwoo kabarnya sudah kembali siuman. Meskipun masih trauma, tapi setelah mendengar kabar tersebut, dia bersyukur karena Jinwoo baik-baik saja. Namun, tampaknya dia belum bisa menjenguknya karena Jinwoo tampak sibuk melatih kekuatan fisiknya. Setelah menyelesaikan quest harian, Jinwoo bisa membagi poin yang dia dapatkan untuk meningkatkan statistik kemampuannya. Selain itu, dia juga tidak jarang mendapatkan hadiah berupa barang atau kunci untuk memasuki gerbang instan. Jinwoo berniat menggunakan kunci tersebut. Sebelum berangkat, dia menyempatkan waktu untuk menjenguk ibunya yang terkena penyakit tidur abadi. Setelah itu, dia mulai menggunakan kunci untuk memasuki gerbang instan. Ketika ada monster yang mendekatinya, Jinwoo bisa mengalahkannya dengan lancar. Namun, saat memasuki dungeon lebih dalam lagi, monster yang ditemui olehnya juga makin kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan.
Setelah mengalahkan kawanan goblin, Jinwoo berhadapan dengan monster kuat bernama Lycan bertaring besi. Saat menghindari serangan, dia merasa jika tubuhnya menjadi lebih ringan. Selain itu, serangan fisiknya juga sudah meningkat sehingga dia bisa memukul lawannya sampai terpental. Tapi, serangan fisik saja tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Andai memiliki senjata, dia mungkin bisa mengalahkannya lebih mudah lagi. Di saat itulah, Jinwoo teringat dengan sistem inventory miliknya. Entah bagaimana caranya, dia berhasil mengambil senjata melalui persediaan barang miliknya. Dengan demikian, satu persatu Lycan dapat dikalahkan. Bahkan, Jinwoo sampai membuat mereka kabur ketakutan sehingga memiliki waktu untuk istirahat. Dengan membasmi beberapa monster, dia berhasil meningkatkan sedikit levelnya. Meskipun hanya sedikit, tapi dengan naik level, semua lukanya segera pulih. Selain itu, sebagian statistiknya juga ada peningkatan. Setelah itu, Jinwoo memeriksa serigala yang dia kalahkan untuk mengambil batu sihirnya. Ternyata, para serigala itu tidak menjatuhkan batu sihir, tapi dia menghasilkan berbagai item dalam keadaan sudah jadi. Beberapa saat kemudian, gerombolan monster datang mengepungnya lagi. Dalam kondisi tersebut, Jinwoo segera memberanikan dirinya untuk menghabisi semua monsternya. Sebisa mungkin, dia terus melakukan perlawanan, bahkan sampai senjatanya rusak. Saat itu, dia sudah memiliki item untuk berteleportasi. Namun, dia memilih untuk melanjutkannya karena tidak ada jaminan bisa mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Dikarenakan belum ada hunter yang mengatasinya, maka ada gerbang yang hancur dan menyebabkan monster keluar. Oleh karena itu, Juhi diminta ikut membantu karena mereka sedang kekurangan healer. Sementara itu, Jinwoo yang dikepung oleh monster sudah mulai terbiasa melawannya. Semakin tinggi levelnya, dia bisa lebih mudah mengalahkan monster yang awalnya sulit dikalahkan olehnya. Kemudian, saat berada di tempat terdalam, monster ular raksasa tiba-tiba muncul dan menyerangnya secara brutal. Selain berukuran besar, monster itu juga memiliki sisik yang keras sehingga membuat senjatanya tidak berguna. Jinwoo beranggapan dia sudah sedikit lebih kuat, tapi saat berhadapan dengan monster itu, dia sama sekali tidak berdaya. Namun, jika dibandingkan dengan patung waktu itu, monster ini tidak ada apa-apanya. Dikarenakan status kekuatannya sudah dinaikkan, ternyata Jinwoo mampu membunuhnya dengan cara menjepitnya sekuat tenaga. Dengan mengalahkannya, dia bisa mendapatkan berbagai item dan senjata yang sangat bagus. Kemudian, saat dia keluar dari dalam dungeon, sebagian besar monster yang kabur sudah dikalahkan. Yang tersisa hanya tinggal bosnya saja karena para hunter tidak sanggup menembus pertahanannya. Tapi, saat Jinwoo melemparkan senjata miliknya, monster itu tiba-tiba kalah dalam sekejap. Selama dirawat di rumah sakit, Jinwoo selalu latihan fisik untuk menghindari penalti quest harian. Latihan tersebut membuat penampilan fisiknya berubah drastis sehingga ada banyak perawat yang tertarik padanya. Bahkan di antaranya juga ada yang mendekatinya dengan meminta nomor ponselnya. Hunter Big adalah salah satu dari 7 hunter berperingkat S di negara itu. Saat wartawan menanyakan kegiatan kesehariannya, dia mengatakan selalu berlatih setiap hari agar intuisi tidak menurun. Setelah mengetahui itu dari acara TV, Jin Ah menduga bahwa kakaknya melakukan pelatihan fisik, sebab massa ototnya mulai bertambah dan badannya tumbuh lebih tinggi. Beberapa saat setelah itu, Jinwoo mendapat tagihan karena belum membayar uang sewa bulanan. Karena sudah bisa mengalahkan goblin dengan mudah, dia beranggapan pasti bisa mengumpulkan uang lebih cepat untuk membayarnya. Meskipun begitu, sepertinya sulit untuk menemukan pekerjaan yang cocok mengingat dia masih memegang status peringkat E. Selain itu, dia juga tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya karena bisa menarik perhatian. Tapi setelah beberapa saat mencarinya, dia menemukan pekerjaan bagus dengan imbalan yang besar. Dia akan ikut bersama dengan rombongan Dongsuk dalam menjelajah dungeon peringkat C. Namun, karena peringkatnya masih rendah, dia tidak diminta untuk berburu dan hanya mendapat tugas membawa barang bawaan saja.
Selain Jinwoo, seorang hunter pemula bernama Jinho juga diminta untuk menjadi pelengkap party mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah berperingkat C, Jinwoo merasa kalau party ini terlalu nekat karena tidak mau mengajak seorang healer. Kemudian, setelah mentandatangani semua kontrak, mereka bersiap memasuki gerbang. Saat berada di dalam, mereka tidak menemukan monster atau bebatuan yang menerangi jalan. Oleh karena itu, salah satu dari mereka harus membuat penerangan agar tidak ada yang tersesat. Kemudian, saat berada di tengah jalan, Jinwoo menyadari ada sesuatu yang mendekat. Ternyata, itu adalah monster jenis serangga yang sedang bersembunyi di atas mereka. Dongsuk menggunakan skill provokasi untuk memancing para monster ke satu titik. Lalu, yang lainnya membantu dia dari belakang sambil menyiapkan serangan pamungkas yang sangat kuat. Bila diperhatikan, semuanya bekerja sama dengan sangat baik. Jinwoo berpikir mungkin itulah alasan mengapa mereka tidak membutuhkan healer. Namun, sepertinya ada sesuatu yang membuat Jinwoo merasa frustasi. Dia mulai memikirkan kemana perginya orang-orang yang biasanya diminta untuk melengkapi jumlah party mereka. Kemudian, saat menemukan batu sihir dalam jumlah besar, mereka mulai menunjukkan niat sebenarnya. Secara terang-terangan, mereka menjebak Jinwoo dan Jinho di sarang bos supaya punya lebih banyak waktu untuk menambang. Dongsuk beranggapan peringkat E super lemah dan peringkat D yang tak punya pengalaman tidak mungkin bisa mengalahkan bos itu. Setelah laba-laba melahap mereka dan kembali tertidur, dia berencana akan masuk lagi untuk mengangkut kristal mana. Selain itu, mereka juga mengincar perlengkapan Jinho karena harganya sangat tinggi. Sementara itu di sarang bos, Jinho melarangnya untuk bertindak sendirian. Menurutnya, untuk mengalahkan bos peringkat C, biasanya seseorang harus punya kekuatan yang setara peringkat B. Meskipun setuju dengan ucapannya, Jinwoo yang sudah mencapai level 18 tidak merasa tertekan saat menghadapinya. Dia mengira tidak ada salahnya untuk mencoba melawan bos tersebut. Ketika Jinwoo bertarung, Jinho tidak menyangka dia bisa bergerak seperti itu. Saat melihatnya, dia berpikir Jinwoo adalah pendaftar palsu yang sengaja mendaftarkan diri sebagai hunter peringkat rendah. Namun, meskipun Jinwoo sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, pertahanan laba-laba itu terlalu keras sampai serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Tampaknya dia harus menyerang pada titik lemahnya dengan memakai belati yang punya efek khusus. Namun, meskipun sudah diserang berkali-kali, pertahanan monster itu masih belum bisa ditembus. Jinwoo malah terkena serangan karena pergerakannya mulai melambat. Tapi berkat skill pemulihan total, dia bisa segera bangkit dan berhasil menyerang titik lemahnya. Dengan demikian, penguasa dungeon berhasil dikalahkan. Tidak lama setelah itu, Dongsuk dan anggota partinya datang kembali ke sarang bos. Saat itu, mereka belum menyadari jika Jinwoo lah yang telah mengalahkan bosnya. Oleh karenanya, Dongsuk memerintahkan Jinho untuk membunuh Jinwoo karena tidak dianggap sebagai ancaman. Namun, daripada menuruti keinginan mereka, Jinho lebih memilih untuk memihak Jinwoo. Dongsuk pun segera menyuruh bawahannya untuk menghabisi mereka berdua. Pada saat yang sama, Jinwoo menerima quest darurat. Dalam quest tersebut, sistem memaksa dirinya untuk membunuh semua musuhnya. Karena sedang memperhatikan quest tersebut, Jinwoo tidak sempat menghindari musuhnya. Dia terkena serangan yang cukup kuat sehingga musuhnya mengira dia sudah mati. Setelah beberapa saat, Jinwoo membulatkan tekad untuk menyelesaikan misi tersebut. Meskipun awalnya tidak ingin membunuh siapapun, tapi mengingat ini adalah tempat yang dipenuhi kekerasan, Jinwoo tidak punya pilihan lain selain menghabisi mereka semua. Saat Jinwoo menyerang, musuhnya sama sekali tidak menyadarinya. Satu persatu dari mereka langsung tewas hanya dengan sekali tebasan saja. Kecepatan pergerakannya sudah meningkat drastis. Saat ini, dia jauh lebih kuat dibandingkan saat bertarung melawan bos. Meskipun anggotanya sudah dibantai, Dongsuk merasa lebih unggul darinya. Namun, setelah Jinwoo menjatuhkannya, dia langsung ketakutan dan meminta pengampunan. Tapi, karena Dongsuk sudah mencoba membunuhnya sebanyak 3 kali, Jinwoo tidak mengampuninya.
Beberapa hari setelahnya, manajer Wu diberi informasi tentang kasus Hunter yang tewas dalam penyerangan sebelumnya. Awalnya, dia mengira itu adalah kasus yang wajar. Tapi, setelah mengetahui bahwa korban yang selamat keluar setelah mengalahkan bos, mereka mengakui bahwa ini agak janggal. Terlebih, salah satunya adalah Jin Woo, Hunter yang selamat dari kasus dungeon ganda. Karena sudah menerima penghasilan yang cukup, Jin Woo menyisakan sebagian uangnya untuk membelikan adiknya makanan. Hal ini membuat adiknya merasa heran karena selain mendapat hadiah banyak, kakaknya pulang tanpa mengalami luka-luka. Namun, karena pengalaman itu tidak pantas untuk dibicarakan, Jin Woo membiarkan adiknya berpikir bahwa dia dibantu oleh Hunter yang kuat. Saat meminum alkohol, minuman itu sama sekali tidak membuatnya mabuk. Saat diperiksa, ternyata itu adalah efek dari skill imunitas yang didapat dari dungeon ganda. Selang beberapa waktu, Jin Ho memanggilnya untuk bertemu. Alasan Jin Ho menemuinya adalah untuk membentuk tim penyerang dan melakukan raid 19 kali. Semua itu diperlukan demi memenuhi syarat untuk menjadi ketua serikat. Sebagai anak dari pemilik perusahaan konstruksi, Jin Ho berani menawarkan imbalan uang sebanyak 30 miliar. Itu merupakan jumlah yang sangat besar, tapi karena Jin Woo bisa terus bertambah kuat, maka imbalan tersebut menjadi tidak seberapa. Oleh karena itu, Jin Woo memutuskan untuk menolak, tak peduli apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Adiknya Dong Suk merupakan salah satu hunter berperingkat S. Saat mendengar kabar bahwa kakaknya sudah tewas, dia langsung menyadari ada seseorang yang membunuh kakaknya. Oleh karena itu, dia berencana akan membalas dendam kepada dua orang yang berhasil selamat. Di lain waktu, Jin Woo dan adiknya berolahraga. Setelah berolahraga melebihi batas quest hariannya, Jin Woo mendapatkan hadiah kunci untuk memasuki Istana Iblis. Menurut penjelasan, di sana ada item kuat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Jin Woo menyadari bahwa monster yang berada di sana setara dengan monster berperingkat S. Oleh sebab itu, dia merasa tidak yakin dengan kemampuannya yang sekarang. Tapi, demi menemukan obat untuk menyembuhkan ibunya, dia langsung menggunakan kunci tersebut. Beberapa saat setelah itu, Jin Woo melawan monster bernama Kerberus. Saat melawannya, setiap serangan yang dilancarkan hanya menimbulkan luka goresan saja. Selain itu, semakin banyak durasi yang dihabiskan, sifat dari monster itu juga menjadi semakin ganas. Setiap kali monster itu menyerang, poin nyawanya Jin Woo berkurang drastis, bahkan sampai ke titik terendah. Meskipun begitu, Jin Woo terus berusaha untuk melawan. Sebisa mungkin, dia memanfaatkan berbagai item yang dia miliki untuk bertahan dari amukannya. Kemudian, saat monster itu menerkamnya, Jin Woo menebasnya terus-menerus sampai monster itu berhasil dikalahkan. Setelah monster dikalahkan, dia mendapatkan kunci menuju istana. Tapi, sekarang dia memilih untuk mundur karena sudah mencapai batas kemampuannya. Setelah mengalahkan monster di dungeon instan, Jin Woo mendapatkan resep untuk membuat item yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk menciptakannya, dia harus mencari 3 item lain yang sepertinya ada di Istana Iblis. Karena belum punya kemampuan untuk memasukinya, dia harus menaikkan level lagi supaya menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu, dia memilih untuk berubah pikiran dan menerima tawaran Jin Ho yang sebelumnya. Dia akan ikut dalam penyerangan peringkat C sebanyak 19 kali, tapi dengan syarat hanya mereka berdua saja yang melakukannya, sedangkan sisanya menyewa orang bayaran seperti yang Dong Suk lakukan. Pada saat yang sama, Cha Hain sedang melakukan latihan fisik. Kemudian, kakaknya Jin Ho mencoba merekrut dia untuk bergabung menjadi ketua serikat. Tampaknya, ayahnya ingin sekali mendirikan serikat hunter karena dinilai mampu meraup keuntungan besar. Jin Ho sekarang sudah mengambil langkah untuk mewujudkan tujuan ayahnya. Namun, berbeda dengan kakaknya, dia tidak ingin merekrut hunter dari serikat lain. Sementara itu, Jin Woo sedang memikirkan cara untuk mendapatkan item yang setara kunci Istana Iblis. Namun, dia belum punya kesempatan untuk mendapatkannya karena tidak mendapatkan quest rahasia. Tidak lama kemudian, dia mendapat undangan untuk berpartisipasi di penyerangan gerbang peringkat D. Selain Jin Woo, Juhi juga mendapatkan undangan tersebut. Meskipun belum sepenuhnya bangkit dari traumanya, dia menerima undangan itu dan ingin berusaha sedikit lagi.
Cha-hae-in baru saja direkrut oleh kakaknya Jin-ho, namun sepertinya dia tidak tertarik untuk bergabung dan segera melaporkan ini pada ketua serikatnya. Sebelum dia datang, ketua serikat sempat berbicara dengan direktur Big. Oleh karena itu, Cha-hae-in ingin mengetahui apa saja yang dibicarakan. Saat itu, ternyata mereka membahas soal Pulau Jeju yang sudah lama dikuasai oleh monster karena para hunter gagal mengatasinya. Saat ini, mereka belum bisa berbuat apa-apa. Namun, berbeda dengan serikat lain yang hanya ingin meraup keuntungan, ketua serikat Choi ingin suatu saat nanti bisa menaklukkan pulau itu. Sementara itu, Jinwoo sedang bersiap untuk memasuki dungeon. Karena akhir-akhir ini jarang terluka, adiknya sampai berasumsi bahwa kakaknya sudah tambah kuat berkat latihan. Namun, dia juga sedikit mengkhawatirkannya karena Jinwoo pergi tanpa mengambil barang bawaan. Selain Jinwoo, ternyata Song juga ikut penyerangan ini. Song dan Joo-hee tidak menyangka bisa bertemu lagi dengannya di sini. Selain itu, mereka juga merasa pangling karena Jinwoo berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Beberapa saat setelah itu, anggota yang lain tiba di depan gerbang. Mereka adalah kelompok narapidana yang datang untuk mengurangi masa hukuman. Sementara untuk menjamin keamanannya, mereka diawasi oleh hunter peringkat B yang bernama Kang Tae-sik. Saat memasuki dungeon, para tahanan bertarung secara brutal. Saking brutalnya, Song tidak bisa membedakan siapa monsternya. Selain itu, dia juga merasa Jinwoo menjadi semakin kuat. Namun, dia masih menunjukkan sikap rendah hati meskipun belum menunjukkan kemampuan penuhnya. Kemudian, saat memasuki jalan bercabang, mereka memutuskan untuk berpencar. Karena inderanya semakin sensitif, Jinwoo bisa mengetahui jika bosnya ada di jalur kiri. Oleh karenanya, dia memilih masuk ke jalur itu supaya levelnya bisa meningkat lagi. Setelah mengalahkan monster, Kim mengatakan dirinya akan minta maaf kepada Jinwoo. Meskipun demi keluarganya, tapi dia merasa bersalah karena sudah meninggalkannya sendirian. Kang Tae-sik dan para tahanan sedang berada di jalur kanan. Pada kesempatan tersebut, Kang mencoba memastikan apakah mereka sudah menyesali kesalahannya. Dikarenakan tahanan itu tidak menyesal meski sudah membunuh manusia, Kang memutuskan akan menghabisi mereka. Terlebih, dia juga sudah dimintai oleh orang tua para korban untuk membunuhnya. Jalur yang dilalui oleh Kim ternyata masih terhubung dengan jalur yang dipakai para tahanan. Karena sudah ketahuan sedang menyerang para tahanan, Kang memutuskan untuk menyerang semua orang yang melihatnya demi menutup mulut mereka. Saat Jinwoo datang, Kang sudah membantai semuanya. Joo-hee mencoba untuk menyembuhkan Kim, namun sepertinya dia sudah terlambat karena Kim telah kehilangan banyak darah. Tidak lama setelah itu, Kang melancarkan serangan terhadap Joo-hee. Lalu, Jinwoo segera melindunginya dengan refleks yang sangat cepat. Karena menganggap Jinwoo takkan bisa mengalahkannya, Song memutuskan untuk maju melawannya. Dia merasa punya kesempatan untuk menang karena pertahanan lawannya sangat rendah. Namun, kenyataan tidak semudah yang dia kira. Meskipun Joo-hee telah membantunya dengan buff untuk meningkatkan kekuatan, Song dibuat kewalahan karena tidak bisa menyamai kecepatan musuhnya. Jinwoo pun terpaksa harus turun tangan. Saat melawannya, dia benar-benar mampu mengimbangi lawannya yang merupakan seorang assassin berperingkat B. Kang Tae-sik memiliki kemampuan menghilangkan keberadaan sepenuhnya, tapi ternyata kemampuan itu tidak berguna karena Jinwoo bisa memprediksi arah serangannya. Terlebih, dikarenakan Kang menyerang dengan penuh hasrat membunuh, sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memaksa Jinwoo untuk menghabisinya. Dengan begini, Jinwoo dapat mengunci perasaannya sehingga bisa mengalahkannya dalam keadaan tenang. Setelah mengalahkannya, Jinwoo pergi menghabisi bos, kemudian melaporkan masalah ini pada pengawas serikat. Menyadari Jinwoo punya alasan merahasiakan kekuatannya, Song memberi keterangan bahwa dirinya lah yang telah mengalahkan Kang dan juga bosnya. Di malam harinya, Jinwoo jalan berdua dengan Joo-hee. Dulu, mereka sudah berjanji untuk makan malam bersama. Namun, sepertinya mereka tidak bisa melakukannya karena Joo-hee akan berhenti dan pulang ke kampung halamannya. Meskipun begitu, jika Jinwoo berada di dekat rumahnya, dia diminta untuk menemuinya. Beberapa saat sebelumnya, Jinwoo diperingati untuk selalu waspada. Setelah kejadian matinya Dong-suk, tak peduli apa yang terjadi di dalam dungeon, adik dari Dong-suk yang berperingkat S mungkin akan mengincar.
membayarnya. Sehari setelahnya, Jinho sudah menyiapkan hunter bayaran. Mereka terdiri dari orang mabuk hingga anak yang masih SMA. Jinwoo memperlakukan anak SMA itu sebagai anak kecil. Karena tidak terima, pelajar itu pun menegaskan bahwa dirinya juga merupakan hunter. Meskipun begitu, Jinwoo tidak terlalu mempermasalahkannya, karena hanya mereka berdua saja yang akan masuk ke dalam, sedangkan yang lain disuruh untuk menunggu di luar, tapi akan tetap dibayar. Karena peringkat Jinwoo dan Jiho sama-sama rendah, maka anggota timnya tidak percaya mereka bisa melakukannya. Tapi setelah 1 jam sudah berlalu, mereka semua dibuat terkejut karena meski hanya berdua saja, dungeon itu bisa ditaklukkan. Setelah itu, mereka segera memasuki gerbang yang lain. Saat berada di dalam, Jinwoo membantai semua monster, sedangkan Jinho fokus menambang. Pada setiap harinya, Jinwoo menyelesaikan 3 dungeon sekaligus, menyebabkan skill dan kekuatannya bertambah kuat lagi. Manajer An Sang-min dari Serikat Harimau Putih menerima laporan dari bawahannya tentang gerbang peringkat C yang dibeli oleh Jinho. Karena tim penyerangnya sembarangan, An Sang-min beranggapan mereka hanya main-main saja. Namun, saat melihat nama Sung Jinwoo di daftar nama, dia langsung curiga Jinwoo sudah mengalami kebangkitan kedua. Kemudian, saat memeriksa tim penyerangan tersebut, An Sang-min melihat sekumpulan hunter yang sedang bermalas-malasan. Dengan demikian, dia dapat menyimpulkan Jinwoo masuk sendirian tanpa tim penyerang. Setelah menyelesaikan dungeon, Jinwoo baru ingat besok dia ada urusan. Oleh karena itu, dia ingin minta libur dan menunda gerbang yang sudah dipesan. Saat matahari terbenam, An Sang-min mulai menemui Jinwoo untuk merekrutnya. Sambil menjelaskan bahwa Harimau Putih adalah serikat peringkat atas, An Sang-min beranggapan bahwa Jinwoo akan tertarik untuk bergabung. Selain itu, mereka juga berani menawarkan bayaran 2 kali lipat daripada Jinho. Sebelum memutuskan, Jinwoo menanyakan berapa harga markas Harimau Putih. Sebanyak itulah yang harus mereka bayarkan jika ingin merekrutnya. Dan karena An Sang-min tidak bisa memutuskannya seorang diri, Jinwoo segera menutup pembicaraan tersebut. Selain itu, karena An Sang-min sudah mengetahui soal dirinya, Jinwoo melakukan sesuatu untuk menutup mulutnya. Dia juga menjebaknya agar membeli akses gerbang yang dipesan dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, An Sang-min tidak hanya gagal merekrutnya, tapi dia bahkan tertipu olehnya. Ketika levelnya sudah memenuhi syarat, Jinwoo mendapatkan quest pergantian kelas. Tidak seperti quest lainnya, dia bebas memilih kapan waktu untuk mengerjakannya. Jika tebakannya benar, ini merupakan quest di mana dia bisa mendapat skill yang cocok. Namun, sepertinya tingkat kesulitannya akan lebih tinggi daripada quest sebelumnya. Saat memasuki gerbang, Jinwoo baru menyadari dia belum mengerjakan quest harian. Karena sudah terlanjur membuka gerbang, dia berniat akan mengerjakannya nanti saja. Selama berada di dalam, dia tidak bisa memakai potion atau sistem penyembuhan lainnya. Musuh pertama yang ditemuinya adalah monster tipe armor. Tebasan biasa saja tidak mempan terhadap monster itu, tapi untuk mengalahkannya, dia hanya perlu menghancurkan armor kelasnya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Bertarung terus-menerus membuatnya kelelahan. Dia tidak bisa beristirahat karena musuh terus bermunculan. Selain monster tipe armor, kali ini dia diserang oleh assassin dan penyihir. Mereka memiliki skill yang merepotkan seperti skill kamuflase dan sihir serangan cahaya. Meskipun kondisinya sulit, Jinwoo harus segera mengalahkan mereka karena tubuhnya makin kelelahan. Pada saat yang sama, para hunter peringkat atas sedang bersiap untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka berencana memasuki Pulau Jeju dan mengamati kekuatan pasukan musuh yang belum ditaklukkan. Setelah mengalahkan musuh dan menyiapkan perlengkapan, Jinwoo memasuki stage berikutnya. Kemudian, saat memasuki sebuah pintu, dia berhadapan dengan komandan kesatria yang bernama Ygritte. Saat melihatnya, Jinwoo merasakan tekanan yang luar biasa, menandakan bahwa musuhnya sangat kuat, berbeda dengan yang pernah dia lawan. Kemudian, saat Ygritte mulai datang, serangannya mampu membelah pilar seperti sebuah ranting. Meskipun kecepatan mereka sama, Jinwoo tidak punya kesempatan menyerang karena musuhnya punya kekuatan penghancur dan pertahanan kuat. Untuk memberikan kerusakan sampai ke dalam zirah, Jinwoo akan mencoba melawannya dengan tangan kosong. Namun, ternyata lawannya juga dapat melakukan hal yang sama. Karena sikap kesatrianya, dia mau melayani Jinwoo dalam adu kekuatan tangan kosong. Terlebih, Ygritte tampak lebih unggul darinya, sehingga membuat Jinwoo kesulitan. Karena tak bisa menandingi kekuatannya, Jinwoo akan melawan dengan skill peningkatan kecepatan. Dia terus menyerang
menyerang secara beruntun walau lawannya mampu menahan semua pukulannya. Lalu saat Jinwoo menendang di bagian lehernya, Ygritte menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Jinwoo dilempar dan dibanting habis-habisan sampai tidak berdaya. Kemudian, di saat Ygritte mengira jika lawannya sudah menyerah, Jinwoo memanfaatkan kelengahan itu untuk menyerang balik dan mengincar titik lemahnya. Dengan begini, Ygritte berhasil dikalahkan. Jinwoo mendapatkan berbagai hadiah, mulai dari emas dan item berperingkat S. Meskipun Ygritte sudah dikalahkan, tapi quest itu masih berlanjut. Kali ini, Jinwoo harus melawan pasukan berzirah yang terus bermunculan dari berbagai arah. Yang terjadi setelah itu berada di luar dugaannya. Jinwoo tak bisa menggunakan skill kamuflase atau nafsu membunuh karena ada penyihir yang bisa menetralkannya. Merasa tidak bisa menang, Jinwoo berniat untuk mundur dengan batu teleportasi. Sayangnya, dia tidak berhasil menggunakannya dan berakhir terkepung oleh pasukan musuh. Dengan poin nyawa yang sudah menipis, mustahil bagi Jinwoo untuk tetap bertahan. Namun, sepertinya keberuntungan masih memihaknya. Karena hari ini belum menyelesaikan quest harian, dia dipaksa pindah ke zona penalti tepat sebelum musuh menghabisinya. Berkat ini, Jinwoo bisa selamat dan memiliki banyak waktu. Di dalam zona penalti, dia bisa menunggu sampai pulih dengan sendirinya atau memulihkan poin nyawanya dengan cara menaikkan level. Sementara itu, Jin Ah masih menunggu kepulangan kakaknya. Dia berharap kakaknya segera pulang karena besok ada jadwal pertemuan dengan para guru. Setelah mengalahkan monster di zona penalti, poin nyawa Jinwoo pulih sepenuhnya. Karena sisa waktunya masih banyak, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan banyak persiapan. Lalu, setelah mempersiapkan item dan perlengkapan yang lebih kuat, dia langsung masuk lagi ke dalam dungeon yang sebelumnya. Dengan menggunakan senjata baru, Jinwoo dapat bertarung lebih efisien. Tidak seperti memakai tangan kosong, kali ini dia bisa dengan mudah mengalahkan musuhnya hanya dengan menebasnya saja. Namun, sebanyak apapun monster yang dikalahkan, jumlah mereka sama sekali tidak berkurang. Namun, saat melihat kesatria yang bermunculan melalui gerbang, Jinwoo mulai sadar penyihir sedang merapal sihir pemanggilan. Oleh karena itu, dia harus fokus menargetkan penyihir sehingga para kesatria mati dengan sendirinya. Dengan dikalahkannya beberapa penyihir, Jinwoo dapat bergerak lebih leluasa. Mau bersembunyi seperti apapun, satu persatu penyihir dikalahkan karena ditemukan banyak celah. Melawan golem juga bukan hal yang sulit untuknya. Dengan dikalahkannya semua musuh, maka quest pergantian job bisa terselesaikan. Berdasarkan poin yang didapatkan, Jinwoo berhak mendapat peran baru dengan kelas lebih tinggi lagi. Namun, kelas baru yang didapatkan ternyata adalah Necromancer. Karena statistiknya tidak sesuai, awalnya dia ragu untuk mengambilnya. Tapi karena itu adalah kelas tersembunyi, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambilnya. Setiap skill dari kelas barunya ternyata lebih hebat dari yang dia kira. Jinwoo sekarang menjadi Raja Bayangan yang mampu membangkitkan musuh menjadi pasukan bayangan.